Oke, sekarang gua akan bahas mengenai Batman Who Laughs. Oke, banyak dari kalian fans di sini nggak tahu mengenai Batman satu ini karena yang jelas ini merupakan villain Batman yang bener-bener gimana ya? Waduh, setara dengan Joker sih, tapi ini lebih kejam lagi karena Batman dan Joker itu bersatu di situ. Jadi waduh, itu gila banget pada saat gua baca komiknya. Damn, anjir. Kita langsung lanjutkan ke DC Comics Indonesia. Oke, Bumi Paralel, garis alternatif dan multiverse ini adalah inti dari cerita hero DC, terutama DC Comics ya. Dan diperkenalkan sebagai bagian dari event Dark Comics pada tahun 2017. Batman Who Laughs adalah villain dari semesta universe-nya DC ya. Dan dia adalah penggabungan antara sosok Batman dengan Joker. Anjir tuh, lu lihat fotonya deh. Tuh lihat, anjir sumpah itu keren banget. Dan tapi keren tapi juga ngeri gitu loh. Itu kostumnya aja udah ngeri banget anjir. Oke, dan kita akan mengenai Batman Who Laughs ini siapa, asal-usulnya bagaimana, dan bagaimana dia bisa menjadi the biggest villain time itu loh anjir. Oke, lanjut. Asal mula Batman Who Laughs, oke. Di Earth lain bertempatnya di multiverse yang lain ya, dan berbeda banget dengan Earth 1 yang kita tahu Batman sekarang itu ya, itu di universe lain, oke. Joker itu berhasil mendorong Batman untuk melanggar aturan yang terkenal, yaitu no killing rule. Oke, jadi Bruce Wayne itu nggak mau membunuh ya, dan dia hanya menitipkan semua villain itu ke kepolisian GCPD gitu loh. Dan akhirnya Joker berhasil melakukannya dalam komik Dark Knights The Batman Who Laughs Special Edition di volume 1 ya. Dalam komik itu tuh Joker memaksa Batman untuk menyaksikan pembunuhan yang dia lakukan, yang membunuh kedua orang tua di depan anak-anak mereka yang kemudian terinfeksi dengan racun Jokernya itulah. Dan mereka sangat marah. Batman secara brutal memukul badut itu dan mematahkan lehernya. Jadi dibunuh di situ ya. Jadi si Batman tuh melihat adegan di mana kedua orang tua yang lain dibunuh tuh seakan-akan dia tuh langsung flashback kemana dia masa kecilnya, dia tuh pernah mengalami seperti itu gitu loh. Jadi ya bagaimana dia nggak emosi coba pada saat dia lihat itu loh anjir. Dan sayangnya setelah kematian Joker, racun yang membuatnya menjadi Clown Prince of Crime dilepaskan dan menginfeksi Batman sendiri. Jadi dari udara ya, dia menginfeksi belau udara gitu setelah dia mati gitu ya. Lalu saat berbicara tentang anak-anak yang terinfeksi oleh racun Joker yang tersebut, Superman memberitahu Batman kalau salah satu anak mencoba menggigit tenggorokan seorang psikolog. Jadi setelah Joker mati itu ada berbagai macam kasus yang dimana itu di luar nalar, dan itu ada hubungannya dengan Joker setelah kematian Joker gitu loh. Dan secara tak terduga Batman malah ketawa dan meminta maaf. Itu udah gimana ya, aduh itu udah parah banget. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Bruce Wayne itu gak pernah ketawa. Dia tuh orang yang introvert. Bruce Wayne itu adalah orang yang introvert, dan juga dia tuh gak pernah happy, ketawa itu gak pernah sama sekali. Itulah Bruce Wayne dia. Dan juga setelah pertemuan itu, serangkaian pembunuhan yang dilakukan Batman pun dimulai setelah dia terinfeksi oleh racun Joker. Dan setelah membunuh seluruh orang di dunia, si Batman Who Laughs itu pergi ke universe utama, yaitu Earth 1 anjir, dan melanjutkan perang salibnya untuk melawan para superhero di dunia itu. Waduh, jadi dia itu bisa pergi ke antar dimensi sih, di antar multiverse. Aduh itu gila banget lah anjir, itu ngeri banget. Aduh, jadi itu berniat untuk menghancurkan Batman di semua multiverse, terutama Earth 1 nih. Earth 1 yang jadi masalah ini. Aduh, jadi targetnya. Aduh, tuh gua baca itu semua gore-gore kelihatan loh, sumpah. Darah-darahnya, mayatnya gimana, itu artnya lu lihat tuh, secara paintingnya, artnya komik tuh, waduh gila banget. Aduh, kalian baca sendiri, gua nggak tahan coba. Tapi nggak tahan, tapi gua demen bacanya karena skripnya bagus gitu, yang gua suka anjir. Ini kalau diadaptasi ke movie series ini lebih gelap lagi nih. Aduh, oke. Lanjut. Yang kedua adalah membunuh Bat Family dan superhero yang lainnya. Oke, setelah mengetahui kalau dia telah terinfeksi oleh racun Joker, Batman mengumpulkan sebagian besar Bat Family-nya. Oke, Bat Family yang ngumpul seperti Nightwing, Batgirl, Red Hood, dan Tim Drake, Red Robin-nya sendiri ya. Dan juga menjelaskan apa yang terjadi di sana. Mereka pun melakukan brainstorming untuk mencari solusi penyembuhan Batman, karena mereka udah tahu bahwa Batman ini udah terkena racun Joker, dan mereka berusaha untuk mencari vaksinnya ini gimana. Pada awalnya Batman berpura-pura untuk bekerja sama. Namun dalam satu halaman berdarah The Dark Knight di volume 1 itu,
yang Batman Who Left yang sudah terinfeksi sepenuhnya melakukan hal yang tidak terpikirkan, yaitu adalah dia membunuh Bat Family-nya sendiri, anjir. Aduh, kalau kalian baca komik itu gore parah semua, anjir. Itu aduh, semuanya mati. Dan mengingat kalau dia akhirnya membunuh seluruh hero DC di sana, kita harus menganggap bahwa kalau ia sudah berhasil membunuh anggota keluarga Bat Family yang lainnya seperti Orphan, Batwoman, dan Duke Thomas, satu-satunya pengecualian adalah putranya sendiri, yaitu adalah Damian Wayne yang ia ubah menjadi salah satu dari Rabbit Robinson. Apa itu Rabbit Robinson? Oke. Rabbit Robinson itu adalah dimana semua anggota Bat Family itu mati, tapi si Batman ini langsung memberikan mereka racunnya sehingga mereka menjadi pengikutnya si Batman Who Left itu. Aduh. Jadi asalnya Batman Who Left ini Bruce Wayne sendiri ya. Bruce Wayne sendiri yang terinfeksi oleh Joker. Bagi kalian yang masih bingung, Batman Who Left itu kok Batman Joker gabung? Penggabungannya antara racunnya Joker dengan Bruce Wayne sendiri. Jadilah Batman Who Left itu loh. Jadi karena mereka udah nggak tahu untuk mencari vaksinnya gimana ya gitu loh. Karena kan ini racun gitu lah, racun dari S chemicals gitu loh, racun bahan kimia yang bener-bener gimana ya, nggak ada penawarnya gitu loh. Itu gila banget sih. Aduh, pas gue pusing jir gue pada saat gue baca itu. Dan belakangan terlihat kalau Batman Who Left itu dan Rabbit Robinson berada di Watchtower milik Justice League, tempat sebagian para superhero di situ tewas. Semuanya tewas. Satu-satunya selamat adalah Superman sendiri, meskipun sudah jelas kalau dia tidak akan hidup lama. Superman itu ya, dia itu racun tuh udah tangkal gitu loh. Bahkan tubuhnya kan hanya bisa dilemahkan oleh kryptonite ya, kalau kalian bisa baca di komiknya. Dan itu kalau racun Joker nggak bisa, tapi dia tuh harus survive situ dari Batman yang udah menjadi gila itu loh. Aduh, yang ketiga adalah The Rabbit Robins. Oke, dimanapun Batman Who Left pergi, ia pasti ditemani oleh Rabbit Robins, anak-anak yang terinfeksi racun Joker yang diberi pakaian Robin. Oke, jadi ada beberapa anak-anak yang udah dia bunuh dan dia menjadikan dia pengikutnya dan dikasih kostum Robin di situ. Seakan-akan Robin itu udah menjadi ikoniknya untuk sidekicnya Batman di situ ya. Dan Joker menginfeksi anak-anak ini dan membunuh orang tua mereka sendiri sambil memaksa Batman untuk menontonnya. Setelah kematian Joker, anak-anak ini tetap terinfeksi dan Batman Who Left itu memanfaatkan transformasi mereka begitu dia muncul. Aduh, sejauh yang kita ketahui sekarang ya, hanya ada satu Rabbit Robins yang terinfeksi langsung oleh Batman Who Left, yaitu adalah Damian Wayne, anaknya sendiri, anjir. Dan Batman Who Left itu memberitahu kepada Superman kalau hanya perlu sedikit dorongan untuk mengubah putranya, merujuk pada pelatihan Damian sebagai pembunuh terhebat di bawah pemerintahnya Ra's al Ghul dan ibunya Talia. Aduh. Dan versi Joker tampaknya lebih sekedar membuat kulit anak-anak menjadi pucat ya, dan mengubah secara bisa mental mereka itu menjadi lebih gile lagi loh. Karena versi ini juga membuat mereka bisa menumbuhkan taring dan mengubah telinga mereka menjadi runcing. Aduh, itu kayak apa ya, kayak kelawar banget lah kalau yang gua tangkap di artnya Rabbit Robins ini ya. Jadi aduh itu gila banget sumpah. Oke, kita lanjut. Yang keempat ini adalah Nightmare-nya Batman atau The Dark Knight itu udah mulai muncul semua. Jadi semua itu ngumpul. Oke, ngumpulnya gimana? Kita langsung next ya. Event dalam Dark Knight Metal ini adalah hasil dari blunder yang dilakukan oleh Justice League sendiri yang menyebabkan terbukanya Source Wall, sehingga membiarkan makhluk dari Dark Multiverse itu masuk ke dalam semestanya DC utamanya itu loh. Dan disinilah Dewa Barbatos memimpin serangannya ke bumi dalam semesta utama DC dalam Earth 1 itu, dan disinilah Batman Who Left muncul kembali. Namun dia tidak sendirian, karena Batman Who Left adalah salah satu dari 7 Nightmare Batman, semua versi campuran Bruce Wayne yang melayani Barbatos untuk berperang melawan seperti itu di DC Universe gitu ya. Aduh, ada Red Death 1, Bruce Wayne dengan kekuatan Flash. Ada yang kedua The Devastator, Bruce Wayne dengan kekuatan dan bentuk Doomsday, anjir. Yang ketiga adalah The Drown alias Bruce Wayne, seorang wanita dari gabungan dari Aquaman dan Batman. Kemudian ada perpaduan adalah Bruce Wayne dengan Cyborg, yaitu adalah Murder Machine. Yang kelima adalah Bruce Wayne dengan cincin Green Lantern adalah Dawnbreaker. Dan The Merciless Batman dari Earth 12 yang berhasil mengalahkan dewa perang Yunani Ares dan mengambil kekuatannya untuk dirinya sendiri. Jadi si Batman Who Left itu mengajak semua Bruce Wayne yang udah menjadi gila dari berbagai multiverse nyambung ke Earth 1. Itu gila banget tuh semua, dan mereka tuh semua tuh melayani satu dewa Barbatos.
Aduh, itu kalau kalian baca di komik itu kalian bisa ngilu satu dan juga pusing. Pusing gua kenapa? Karena gini, gua tuh adalah orang yang darah rendah ya. Karena kalau gua udah melihat gore-gore yang udah melebihi batas, gua akan merasa pusing gitu loh. Itu adalah motion sickness-nya gua. Kalau kalian motion sickness mungkin ada yang mual, ada yang apa, itu kan semua orang juga punya gitu loh. Tapi kalau gue tuh langsung darah rendah anjir. Sumpah gue gak darah rendah suka perasaan gue melihat ini. Padahal gue tuh pada saat gue tahu ada komik ini, gue tuh dikasih tahu sama teman gue, Mar, ini ada komik mengenai darkness metal gitu loh. Dan gue penasaran, apa nih kok semua Batman ngumpul satu multiverse anjir. Itu gue kaget banget rasanya. Yang selanjutnya ini adalah Batman Who Left adalah Batman yang selalu menang. Oke. Dan sejak Bruce Wayne yang menjadi lebih tua dapat mengalahkan Superman dalam The Dark Knight Returns, itu ada di animasinya dan juga di komiknya. Fakta ini menjadi hampir ikonik. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, The Dark Knight ini pasti dapat menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Tentu saja dengan waktu dan strategi yang cukup. Dan dia seperti itulah. Dan juga berbicara kepada Collective San Diego Comic Con 2019, mencipta si Batman Who Left ini, yang menciptakan karakter ini, dia mengatakan bahwa gagasan Batman selalu menang adalah bagian terbesar dari eksistensi The Batman Who Left. Oke, katanya dia mengatakan bahwa Batman itu adalah sosok Batman yang benar-benar tidak memiliki moral dan juga etika. Dan dia adalah Batman yang selalu menang, kata Snyder sendiri. Seluruh tujuannya hanya untuk menang. Dia semacam predator puncak di dunianya. Terus dia di interview di salah satu event San Diego di Comic Con 2019 yang lalu gitu ya. Dan menimbang bahwa Batman Who Left ini membunuh seluruh orang di dunianya dalam Dark Knight Multiverse-nya. Tentu saja dengan kata Snyder ini terdengar benar bahwa Snyder juga dia bersama dengan Colin Tillman mengatakan bahwa ya Batman Who Left ini adalah mereka yang menciptakan satu Batman yang seakan-akan yang mereka bisa dibilang itu salah satu Batman yang paling kejam sih gitu. Kan mereka sudah membuat ada Superman yang kejam ya, kayak Bizarro atau yang siapa lagi ya, ada Superman yang lebih kejam lagi gitu loh. Tapi mereka membuat Batman lebih kejam. Aduh, awalnya Batman udah kejam, tambah Batman yang kejam lagi, udah kejam kuadrat anjir. Oke, dan masalahnya adalah dia tidak berjuang untuk apapun. Dan dia tidak seperti Bruce Wayne dari Earth 1 dan Earth yang lainnya gitu loh. Dia menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang pemenang. Ini yang Batman Who Left-nya ya. Jadi saya mungkin ada sifatnya Joker itu masuk ke dalam tubuhnya Bruce Wayne, sehingga kan ya kalau virus itu udah dicampur dengan darah kan pasti kan menjadi kacau gitu loh. Sistem metabolisme tubuhnya menjadi kacau gitu loh. Aduh, itu gua baca tuh, aduh. Itu pinter semua. Gua ini pinter banget supaya membuat ini tuh. Oke, lanjut. Yang keenam adalah Batman Who Left percaya kalau kejahatan adalah hal yang membuat kita istimewa. Oke. Dia selain menyebutkan karakternya adalah sosok yang akan selalu menang, Scott Snyder selaku dia yang menciptakan Batman Who Left itu juga mengatakan kalau versi Bruce Wayne yang ini itu kejam banget dan menganggap kalau kejahatan adalah sebuah hadiah untuknya. Dalam mengabarkan apa yang disebut sebagai sebuah keyakinan yang mendalam milik Batman Who Left itu, si Snyder menunjuk pada fakta kalau kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Oke, menurutnya Batman Who Left itu percaya kalau pekerjaan kelelawar itu adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bagaimana rasanya menjadi seperti itu. Oke, menurut Batman Who Left itu disitulah sisi kejahatan akan masuk. Kejahatan tidak hanya baik untuk versi Bruce Wayne yang The Dark ini. Baginya itu adalah kunci untuk berevolusi. Batman Who Left itu percaya kalau kejahatan inilah yang membuat kita menjadi istimewa. Dan juga Batman Who Left itu percaya kalau kita sebagai manusia dirancang untuk selalu menjadi gelap. Kita sudah dirancang untuk menjadi kejam dan hanya dirancang untuk memenikan dirinya sendiri. Jadi si Snyder itu mengambil fakta dari berbagai ya sifat alami manusia ya, bahwa kita sebagai manusia itu ya terkadang kita egois dan juga kita tuh maunya sendiri loh. Jadi dia memanfaatkan keadaan itu dan memasukkannya ke dalam komiknya untuk menciptakan karakter Batman Who Left itu. Oke, aduh itu keren banget. Sebab gue suka visi itu. Jadi visinya itu dia mengambil cara yang dia nggak remeh, tapi dia diadaptasi ke komik itu menjadi lebih bagus. Itu gile banget sumpah. Yang ketujuh, yang terakhir ini adalah sosok Joker yang seringkali menjadi kunci untuk mengalahkan Batman Who Left. Oke, pasti kalian bingung, oh bang, Joker kan udah cabut ke, udah mati bang Joker kan, kok kenapa dia bisa muncul lagi, kan Batman Who Left kan sudah ada. Nah, ini yang kalian tahu. Salah satu hal yang tetap konsisten dalam sebagian besar cerita Batman Who Left ini adalah fakta bahwa Joker tetap diperlukan untuk mengalahkannya. Hal ini pertama kali muncul di Dark Knight Metal di
volume 6 ya kalau nggak salah, volume 6 ya kalau nggak salah ya, volume 6. Dalam komik itu diceritakan, gue inget banget pada saat Batman Who Laughs itu tidak bisa dikalahkan oleh Batman sampai Joker muncul dengan batalan dan membantunya. Itu ada di screen capture-nya tuh, gue baca itu pada saat itu, damn, kok bisa gitu loh. Padahal kan di volume pertama ini kan dijelaskan bahwa si Joker kan udah mati, dia udah mati. Tapi kok dia bisa muncul itu gue bingung banget sumpah. Mungkin kalau dari multiverse lain ya, mungkin dari multiverse lain, atau dia dulu ada dari Earth 1 atau dia dari Earth 1 ya, mungkin ya gue nggak tahu sih. Gue masih bingung, gue minta baca-baca lagi deh nanti sih. Lalu pada akhir di volume pertama itu dijelaskan bahwa Joker itu muncul di Batcave dan Batman percaya kalau dia sedang mencari perlindungan, walau sebenarnya dia itu ada di sana untuk memberikan Batman alat untuk mengalahkan Batman Who Laughs. Oke, jadi Batman yang dari Dark Multiverse ini kan ke Earth 1 kan, alias kan, jadi di Earth 1 itu masih ada Batman juga, ada Batman yang lain di Bruce Wayne yang utama, dan juga Jokernya masih ada di sana dan belum mati. Jadi multiverse ini masih membingungkan di antara para fans dan juga para orang-orang awam yang belum mengerti tentang DC ya. Ya jadi seperti itu sih. Gua pada awalnya baca tuh ya gua agak bingung-bingung dikit gitu loh. Karena ya penjelasannya minim banget gitu loh. Ya gua mesti riset, oh gini dong jadinya. Dan juga Joker mengeluarkan pistol pada awalnya dan terlihat seperti dia akan menyerang Batman, tetapi ia malah menembak dirinya sendiri tepat di dadanya. Dan juga tembakan itu melepaskan racun Joker dan menginfeksi Batman. Dengan itu Joker memberinya keunggulan yang ia butuhkan untuk mengalahkan Batman Who Laughs. Sedangkan dalam Batman Who Laughs di volume 7 itu dijelaskan bahwa Joker kembali datang untuk membantu Batman. Setelah Batman mengalahkan Batman Who Laughs, racun Jokernya itu yang ada dalam tubuhnya hampir membuatnya menjadi Joker. Namun sebelum Batman melewati tahap itu, si Joker itu muncul dan menembak Batman untuk menghentikannya. Jadi untuk menghentikan jalur racunnya yang akan menyebar ke seluruh tubuhnya gitu loh. Oke, itu sih yang gue bisa sampaikan kepada Batman Who Laughs ya. Karena gue di sini nggak mau terlalu spoiler, dan juga kalian bisa cari sendiri dan juga kalian baca komiknya. Komiknya di situ unik gitu, dan juga ada berbagai macam cerita yang itu tidak diadaptasi ke movie atau TV series gitu loh. Jadi bisa dibilang storynya itu bagus, tapi juga underrated banget, semua underrated. Aduh, ya ini yang bisa gue sampaikan kepada kalian bahwa komik di situ beragam dan juga bagus. Ini yang gue suka dari komiknya itu, semua beragam dan juga gore-gore itu dijelaskan banget. Jadi nggak ya di movie, series, enggak, di komik itu lebih gore banget, dan gue hampir muntah aja pada saat gue baca itu. Oke, ya itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian tentang Batman Who Laughs. Oke, dan ini sih, aduh, ini pada saat gue itu, aduh, itu gila banget sih sumpah. Gua baca tuh mau pusing iya, gak mau makan iya. Jujur kalian baca tuh hati-hati aja, karena berbagai macam chapter, berbagai macam halaman itu karena akan disuguhkan berbagai macam gore-gorenya tuh. Aduh, ini lihat aja sendiri, ada itu. Aduh, ini gila banget. Apa coba ini? Semua itu gore-gorenya dijelaskan semua. Kenapa mereka udah menjadi Rabbit Robinson yang gimana itu. Aduh, lebih pusing sumpah. Tapi yang jelas gue bisa akui bahwa DC Comics itu udah berhasil menargetkan pasar dengan cara yang lebih dewasa, yaitu apa? Dengan gore-gore ini. Saya dah. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, guys, sampai jumpa di video berikutnya, dan ya kalian bisa baca komen sendiri lah di Google, banyak kok. Google banyak untuk ininya, dan juga memang komiknya bahasa Inggris ya, karena gue gak menemukan untuk bahasa Indonesianya untuk komik online-nya. Dan ya gue bisa baca-baca ulang lagi, oh ternyata story-nya seperti ini ya. Ya begitu sih kayak yang gue baca. Karena gue jamin kalian baca itu bisa sampai seharian penuh, kalian bisa baca dari volume 1 sampai volume 3 ya. Gue bisa baca itu volume 1 volume 3 ya, karena gue masih kuat-kuat untuk melihat gore-gorenya itu. Gile sumpah. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa di hashtag DC Comics Indonesia yang lainnya. Oke, see you.